Aku dicampakkan mertua tepat saat suamiku dapat promosi. Mereka tidak tahu, jabatan itu adalah pemberianku. Kini, akan kuambil kembali semuanya dan kubuat mereka menyesal seumur hidup. Sebelum kita mulai, yuk subscribe, like, dan absen dulu di kolom komentar ya. Aroma nasi goreng kampung dengan sentuhan terasi yang khas menguar lembut di udara pagi, berbaur dengan wangi kopi hitam pekat yang baru diseduh. Di dapur mungil yang tertata rapi, Nadia bergerak dengan luwes. Tangannya terampil mengaduk nasi di atas wajan, memastikan setiap butir terbalut bumbu dengan sempurna. Baginya, pagi adalah ritual suci. Menyiapkan sarapan untuk Bagas, suaminya, adalah caranya merayakan cinta mereka yang sederhana namun terasa begitu kaya. Baunya sudah sampai ke kamar, sayang. Suara Bagas yang sedikit serak khas bangun tidur terdengar dari ambang pintu dapur. Sebuah pelukan hangat mendarat di pinggang Nadia dari belakang, diikuti kecupan ringan di pelipisnya. Nadia tersenyum, mematikan kompor. Selamat pagi, Mas. Sebentar lagi siap. Cuci muka dulu sana. Biar makin ganteng. Sudah paling ganteng sedunia kalau buat kamu, kan? Goda Bagas, mencuri sepotong timun dari piring saji sebelum berlalu ke kamar mandi. Nadia hanya menggelengkan kepala dengan senyum yang tak lepas dari bibirnya. Inilah surganya. Sebuah rumah kontrakan sederhana dengan 2 kamar tidur, perabotan yang mereka cicil sedikit demi sedikit, dan kehangatan yang tak bisa dibeli dengan uang. 5 tahun pernikahan. Mereka membangun segalanya dari nol. Nadia rela meninggalkan pekerjaan administrasinya setelah menikah untuk fokus mendukung Bagas meniti karir sebagai staf pemasaran di PT Adhiaksa Gemilang, sebuah perusahaan properti multinasional yang disegani. Saat mereka duduk berhadapan di meja makan, menikmati sarapan, ponsel Bagas berdering. Nama, Ibu, tertera di layar. Seketika, senyum Bagas sedikit memudar, digantikan ekspresi yang lebih tegang. Halo, Bu. Selamat pagi. Sapanya. Nadia tidak bisa mendengar suara di seberang telepon, tapi ia bisa melihat perubahan raut wajah suaminya. Alisnya yang bertaut, anggukannya yang terpaksa, dan jawaban, iya, Bu, yang diulang beberapa kali. Nadia masak apa? Ibu cuma mau ingatkan. Jangan kasih Bagas makanan pedas atau terlalu berminyak. Dia itu gampang sakit perut kalau makan sembarangan, ujar Nadia, menirukan suara ibunya dengan nada pelan setelah Bagas menutup telepon. Ia mencoba mengubah suasana menjadi candaan. Bagas menghela napas panjang, senyumnya tak kembali. Kamu tahu sendiri ibu seperti apa, Nat. Dia hanya khawatir. Aku tahu, Mas. Aku juga khawatir sama kamu, balas Nadia lembut. Tangannya terulur menggenggam tangan Bagas. Tapi aku istrimu. Aku tahu apa yang terbaik untuk suamiku. Bagas mengangguk. Namun tatapannya kosong. Panggilan telepon dari ibunya, Ibu Ratih. Selalu seperti awan mendung yang siap menutupi langit cerah di rumah mereka. Ibu Ratih tidak pernah secara terang-terangan menyetujui pernikahan mereka. Bagi wanita yang terbiasa hidup berkecukupan itu, Nadia yang hanya lulusan D3 dan berasal dari keluarga biasa di sebuah kota kecil adalah aib yang terpaksa diterima. Setiap percakapan, setiap kunjungan, selalu terselip sindiran halus tentang latar belakang Nadia yang dianggapnya tidak sepadan untuk putranya yang seorang sarjana dari universitas ternama. Surga kecil mereka terasa begitu rapuh, seolah bisa hancur kapan saja oleh badai yang datang dari luar. Dan pagi itu, Nadia merasakan firasat bahwa anginnya mulai bertiup lebih kencang. Malam itu, jarum jam sudah menunjukkan pukul 9. Nadia menunggu dengan sedikit cemas. Tidak biasanya Bagas pulang selarut ini tanpa kabar. Makanan yang sudah ia siapkan di atas meja mulai mendingin. Tepat ketika ia hendak menelepon, suara deru mobil Bagas terdengar memasuki halaman. Pintu terbuka dengan sedikit gebrakan. Bagas masuk dengan wajah yang sulit diartikan, campuran antara lelah, tegang, dan gembira yang tertahan. Mas, kamu tidak apa-apa? Tanya Nadia, menghampirinya. Bagas menatapnya, lalu sebuah senyum lebar merekah di wajahnya. Ia langsung memeluk Nadia, mengangkat tubuh istrinya itu dan memutarnya. Nat,
Aku berhasil. Aku berhasil. Berhasil apa, Mas? Pelan-pelan, aku pusing. Tawa Nadia, turut merasakan luapan kebahagiaan suaminya meski belum mengerti apa yang terjadi. Bagas menurunkannya, kedua tangannya masih memegang erat bahu Nadia. Matanya berbinar penuh kemenangan. Aku dipromosikan. Sayang, aku jadi manajer pemasaran PT Adhiaksa Gemilang. Nadia terkesiap. Matanya membulat tak percaya. Lalu senyum tulus yang paling lebar terukir di wajahnya. Alhamdulillah. Ya Tuhan, Mas. Selamat. Aku ikut bahagia. Ia memeluk suaminya erat. Merasakan detak jantung Bagas yang berdebar kencang karena sukacita. Ini adalah impian mereka. Buah dari kerja keras Bagas selama bertahun-tahun. Lembur yang tak terhitung. Dan doa yang tak henti ia panjatkan. Gaji naik 2 kali lipat. Dapat mobil dinas. Tunjangan ini itu. Hidup kita akan berubah. Nat, kita bisa beli rumah sendiri. Gak perlu ngontrak lagi. Racau Bagas meluapkan semua mimpinya. Nadia mengangguk-angguk. Air mata haru mulai membasahi pipinya. Aku bangga sekali sama kamu, Mas. Di tengah pelukan itu, saat Bagas masih terbuai dalam euforianya, sebuah pikiran melintas di benak Nadia. Sebuah kebenaran yang ia simpan rapat-rapat, bahkan dari suaminya sendiri. Promosi ini bukanlah sebuah kebetulan atau semata-mata hasil kerja keras Bagas. Promosi ini adalah keputusannya. PT Adhiaksa Gemilang, perusahaan yang begitu dibanggakan Bagas, sesungguhnya adalah warisan dari almarhum ayahnya yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ayahnya, seorang konglomerat yang membangun bisnisnya dari bawah, selalu mengajarkan Nadia untuk hidup sederhana dan menilai orang dari karakternya, bukan hartanya. Sebelum meninggal, ia menyerahkan kepemilikan mayoritas saham perusahaan pada Nadia melalui sebuah firma hukum terpercaya, dengan pesan agar Nadia menemukan pasangan hidup yang tulus mencintainya apa adanya. Selama ini, Nadia memantau kinerja suaminya dari jauh melalui laporan dewan direksi yang dikirimkan ke alamat rahasianya. Ia melihat ambisi dan potensi Bagas. Maka, ia mengusulkan nama Bagas untuk posisi manajer melalui salah satu direktur kepercayaannya, dengan dalih memberi kesempatan pada talenta internal. Ia ingin memberikan panggung bagi suaminya untuk bersinar, untuk meraih apa yang ia impikan dengan usaha yang ia yakini murni miliknya. Namun, di balik niat tulus itu, ada sebuah ujian. Ujian karakter. Nadia ingin tahu, apakah Bagas akan tetap menjadi pria yang sama saat dunia berada di genggamannya? Apakah cinta mereka yang sederhana akan sanggup bertahan dari godaan status dan kemewahan? Akhirnya, Bagas, bisik Nadia dalam hatinya sambil terus memeluk suaminya. Ujian pertama untukmu baru saja dimulai. Malam itu, mereka merayakannya dengan makan malam yang dihangatkan kembali dan mimpi-mimpi indah tentang masa depan. Sebuah masa depan cerah yang dibangun di atas pondasi rahasia yang bisa runtuh kapan saja. Kabar gembira itu sampai ke telinga Ibu Ratih lebih cepat dari kilat. 2 hari setelah promosi Bagas, sebuah mobil sedan berwarna perak berhenti tepat di depan rumah kontrakan mereka. Ibu Ratih turun dengan kebaya brokat berwarna marun dan tatanan rambut yang disasak tinggi, seolah hendak menghadiri resepsi pernikahan, bukan mengunjungi rumah anaknya yang sederhana. Assalamualaikum, sapanya dari ambang pintu, nadanya datar, tanpa menunggu jawaban dan langsung melenggang masuk. Waalaikumsalam, Bu, silakan masuk, sambut Nadia ramah, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Ia segera ke dapur untuk membuatkan minuman. Mata Ibu Ratih menyapu setiap sudut ruang tamu dengan tatapan menilai. Ia menyentuh ujung sofa kain yang warnanya sudah sedikit pudar, mengernyitkan dahi melihat lemari pajangan kayu yang isinya hanya beberapa bingkai foto dan pernak-pernik murah. Bagas mana, Nat? Tanyanya tanpa menoleh pada Nadia yang datang membawa nampan berisi teh hangat dan kue kering. Masih di kantor, Bu. Katanya ada serah terima jabatan. Mungkin sebentar lagi pulang, jawab Nadia sopan, meletakkan minuman di meja. Ibu Ratih tidak menyentuh teh itu. Ia menatap Nadia dari atas ke bawah. Kamu ini, suami sudah jadi manajer, penampilan masih begini saja. Pakai daster.
Nanti kalau ada tamu penting dari kantor Bagas datang bagaimana? Malu-maluin suami saja. Nadia menelan ludah, merasakan hatinya perih. Ia hanya bisa tersenyum tipis. Ini kan di rumah, Bu. Kalau pergi keluar ya saya pasti ganti baju. Tepat saat itu, Bagas tiba. Wajahnya berseri melihat mobil ibunya terparkir. Wah, ibu di sini? Tumben sekali. Ibu Ratih langsung bangkit, menyambut putranya dengan senyum bangga. Tentu saja ibu datang. Ibu mau lihat keadaan anak ibu yang sekarang sudah jadi orang hebat. Ia sengaja mengeraskan suaranya, melirik sinis ke arah Nadia. Kemudian, ia menarik Bagas duduk di sofa, mengabaikan Nadia seolah menantunya itu tidak ada. Bagas, dengarkan ibu. Kamu sekarang bukan karyawan biasa lagi. Lingkunganmu akan berubah. Statusmu naik. Kamu tidak bisa terus-terusan tinggal di rumah sempit begini. Apa kata dunia kalau manajer pemasaran Adhiaksa gemilang rumahnya di Gang Senggol? Tapi, Bu, kami nyaman di sini. Nanti juga ada rencana cari rumah kalau tabungan sudah cukup. Sahut Bagas, mencoba menengahi. Tabungan? Jangan konyol. Dengan jabatanmu sekarang, kamu bisa mengajukan kredit rumah di kawasan elit. Dan istrimu ini, Ibu Ratih menunjuk Nadia dengan dagunya. Dia juga harus berubah. Ajak dia ke salon, beli baju yang pantas. Dia harus belajar bagaimana cara bergaul dengan istri-istri pejabat. Jangan cuma tahu urusan dapur dan sumur saja. Dia harus bisa menaikkan citramu, bukan malah menarikmu ke bawah. Nadia berdiri mematung di dekat dapur. Setiap kata mertuanya seperti anak panah beracun yang menancap di ulu hatinya. Yang lebih menyakitkan adalah, Bagas tidak membelanya. Ia hanya diam, menunduk, seolah setuju dengan semua perkataan ibunya. Benih gengsi dan rasa malu yang ditanamkan Ibu Ratih tampaknya mulai tumbuh subur di hati Bagas. Setelah Ibu Ratih pulang, meninggalkan jejak ketegangan di udara, suasana rumah menjadi dingin. Bagas menatap sekeliling rumah mereka, tempat yang dulu ia sebut surga, kini dengan tatapan yang berbeda. Tatapan kritis, tatapan yang seolah berkata, Ibu benar, tempat ini tidak pantas lagi untukku. Minggu-minggu berikutnya adalah neraka sunyi bagi Nadia. Perubahan pada diri Bagas tidak lagi subtil, melainkan terang-terangan dan menyakitkan. Pria yang dulu selalu merindukan masakan rumah kini lebih sering makan di luar dengan alasan jamuan dengan klien. Ponselnya yang dulu tergeletak bebas kini selalu dalam genggaman dan memakai kata sandi. Suatu malam, Bagas pulang larut dengan aroma parfum wanita yang asing dan menusuk hidung. Nadia memberanikan diri bertanya, "Itu hanya rekan kerja. Nat, kami habis rapat di luar. Kamu tidak akan mengerti dunia bisnis, jadi tidak usah banyak tanya," jawab Bagas ketus, sambil melonggarkan dasinya tanpa menatap Nadia. Jawaban itu menjadi tameng barunya setiap kali Nadia mencoba membuka percakapan. Puncaknya adalah saat mereka berbelanja bulanan. Bagas tanpa ragu memasukkan sebotol wine mahal ke dalam troli. "Untuk koleksi. Manajer sepertiku harus punya minuman berkelas untuk menjamu tamu penting," katanya bangga. Namun, ketika Nadia mengambil sebuah gamis sederhana seharga Rp200.000, Bagas langsung mencegahnya. "Nanti dulu, sayang. Kita harus hemat. Prioritas kita sekarang adalah menabung untuk DP rumah." Nadia tertegun. "Tapi botol wine itu harganya 5 kali lipat dari gamis ini, Mas." "Itu beda. Itu investasi untuk relasi," sergah Bagas dengan nada tinggi. "Kamu ini tidak bisa membedakan mana kebutuhan mana keinginan, ya?" Nadia meletakkan kembali gamis itu dengan tangan gemetar. Bukan harga gamis yang menjadi masalah, melainkan betapa cepatnya prioritas dan cara pandang suaminya berubah. Ia, istrinya, kini dianggap sebagai keinginan yang bisa ditunda, sementara citra dan gaya hidup baru adalah kebutuhan yang harus didahulukan. Setiap hari, Nadia merasakan suaminya semakin jauh. Pujian digantikan oleh kritik. Kehangatan digantikan oleh sikap dingin. Percakapan intim mereka kini hanya sebatas logistik. "Apa ada tagihan yang jatuh tempo?" Atau, "Besok tolong siapkan kemeja biruku.
aku ada pertemuan penting." Nadia mencoba bertahan. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah fase adaptasi. Ia mencoba mengubah penampilannya, belajar resep-resep masakan modern dari internet, dan membaca berita bisnis agar punya bahan obrolan dengan suaminya. Namun, semua usahanya seolah tak terlihat. Bagas sudah terlanjur memandang Nadia melalui kacamata ibunya, seorang istri yang tidak sepadan, sebuah beban bagi karirnya yang sedang menanjak. Dalam kesendiriannya, Nadia sering menatap kosong keluar jendela. Hatinya sakit, namun di dasar lukanya, sebuah kesadaran lain mengeras. Ini bukan lagi tentang fase adaptasi. Ini adalah tentang karakter asli suaminya yang perlahan terkelupas, menampakkan sosok asing yang tak pernah ia kenal. Ujian yang ia rancang kini menunjukkan hasil yang paling ia takuti. Sebulan setelah promosi Bagas, Ibu Ratih memutuskan bahwa syukuran sederhana di rumah tidaklah cukup. Ia menelepon Bagas langsung, mengabaikan keberadaan Nadia sebagai istri, dan mengumumkan rencananya. "Ibu sudah booking tempat di restoran Mahameru untuk syukuran jabatanmu. Gas, ibu sudah undang semua kolega penting ayahmu dan beberapa direksi dari kantormu. Kamu wajib datang. Ajak Nadia juga." Nada bicaranya jelas. Ini adalah acaranya, pestanya. Nadia hanyalah tamu tambahan. Saat Bagas menyampaikan berita itu, ia berkata, "Kamu datang saja, ya. Tidak usah repot-repot bantu apa-apa. Ibu sudah urus semua." Malam itu, Nadia berdiri di depan cermin, mematut dirinya dalam balutan gaun terbaik yang ia punya, sebuah gaun batik sutra yang ia beli saat masih bekerja dulu. Ia berdandan sebaik mungkin, berharap setidaknya malam ini ia bisa terlihat pantas di sisi suaminya. Restoran Mahameru terletak di lantai teratas sebuah hotel bintang 5, dengan pemandangan gemerlap lampu kota yang memukau. Suasananya begitu mewah, sangat kontras dengan kehidupan Nadia sehari-hari. Begitu masuk, ia langsung merasa asing. Semua tamu mengenakan pakaian desainer, perhiasan berkilauan, dan saling menyapa dengan akrab. Bagas, yang mengenakan setelan jas baru yang mahal, langsung disambut oleh beberapa pria paruh baya. Ia larut dalam percakapan tentang saham, properti, dan golf, seolah lupa bahwa istrinya berdiri canggung di sisinya. Ibu Ratih, yang menjadi ratu malam itu, menghampiri mereka. Ia melirik Nadia sekilas dengan tatapan meremehkan sebelum fokus pada putranya. Saat mengenalkan Nadia pada teman-temannya, kalimatnya selalu sama. "Oh, ini Nadia, istrinya Bagas," katanya dengan senyum yang dipaksakan. "Orangnya memang sederhana sekali, tapi rajin kok di rumah." Kata sederhana dan rajin di rumah diucapkan dengan penekanan, seolah itu adalah sebuah kekurangan di tengah kerumunan elit tersebut. Nadia hanya bisa tersenyum tipis, menahan rasa panas yang menjalar di wajahnya. Ia mencoba bergabung dalam obrolan, namun setiap kali ia membuka mulut, ia merasa tatapan mereka seolah berkata, "Apa yang wanita ini tahu?" Puncak penghinaan itu tiba saat Ibu Ratih dengan sengaja memanggil seorang gadis muda yang cantik dan modis. "Bagas, sini kenalan dulu. Ini Fania, putri dari Pak Hartono, rekan bisnis penting ayahmu. Fania ini baru pulang dari studi di Australia. Kalian pasti nyambung kalau ngobrol." Ibu Ratih secara fisik menempatkan Bagas di sebelah Fania, memulai percakapan untuk mereka, dan dengan sengaja memunggungi Nadia. Bagas, tanpa rasa bersalah sedikit pun, langsung terpesona. Ia tertawa mendengar lelucon Fania. Matanya berbinar saat membahas kehidupan di luar negeri. Ia sama sekali tidak menoleh, tidak mencari, bahkan tidak menyadari bahwa istrinya telah diabaikan dan disingkirkan. Nadia berdiri sendirian di sudut ruangan, memegang gelas jus jeruk yang terasa pahit di lidahnya. Ia melihat suaminya, pria yang ia cintai dan dukung dengan segenap jiwa, kini tertawa bahagia bersama wanita lain, di dunia baru yang tidak memiliki tempat untuknya. Rasa sakit itu begitu tajam, begitu nyata. Tapi di balik rasa sakit itu, tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah kekosongan yang dingin dan sebuah keputusan yang jernih. Ia sudah melihat semuanya. Ujian ini telah berakhir, dan suaminya telah gagal total.
Tanpa berkata apa-apa, Nadia meletakkan gelasnya di meja terdekat. Dengan langkah pelan namun mantap, ia berbalik dan berjalan keluar dari restoran mewah itu. Tak ada yang menyadari kepergiannya. Tak ada yang peduli. Di tengah keramaian pesta suaminya, Nadia menghilang di telan malam, membawa serta hati yang hancur dan sebuah rencana yang mulai terbentuk dalam benaknya. Istri yang sabar itu telah mati malam ini, dan seorang ratu yang murka mulai bangkit dari abunya. 2 hari setelah pesta yang menghancurkan hati Nadia, Bagas dipanggil ke kediaman ibunya. Bukan lagi rumah orang tua yang hangat, kediaman Ibu Ratih kini lebih terasa seperti markas komando. Rumah besar bergaya Eropa klasik itu berdiri angkuh di sebuah kompleks perumahan elit. Setiap sudutnya memancarkan kemewahan dan status, segalanya yang kini didambakan Bagas. Ibu Ratih tidak menyambutnya di ruang tamu. Ia menunggu di ruang kerjanya yang dilapisi panel kayu gelap, duduk di belakang meja mahoni yang besar. Wajahnya serius, tatapannya tajam. "Duduk, Bagas," perintahnya. Nadanya tidak mengizinkan bantahan. Bagas duduk di kursi kulit yang terasa dingin. Firasatnya mulai tidak enak. "Ibu sudah melihat semuanya di pesta tempo hari," Ibu Ratih memulai. Suaranya tenang namun mengandung baja. "Ibu lihat bagaimana kamu bersinar saat berbicara dengan orang-orang yang selevel denganmu. Ibu juga lihat bagaimana istrimu itu seperti itik buruk rupa di antara kawanan angsa. Dia tidak cocok untuk duniamu yang sekarang, Bagas." Bagas menelan ludah. Ada sedikit gejolak perlawanan dalam dirinya. Sisa-sisa dari Bagas yang dulu. "Tapi, Bu, Nadia istriku. Dia sudah menemaniku dari nol." "Justru itu masalahnya," potong Ibu Ratih cepat. "Dia adalah pengingat masa lalumu yang biasa-biasa saja. Seorang pemimpin harus melihat ke depan, bukan terus-menerus menoleh ke belakang. Apakah kamu pikir CEO perusahaanmu akan terkesan jika tahu istrinya hanya wanita rumahan biasa? Pernikahan itu, Bagas, adalah bagian dari citra, bagian dari bisnismu." Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Tatapannya mengunci mata putranya. "Pak Hartono sangat terkesan padamu. Putrinya, Fania, jelas-jelas menyukaimu. Kamu tahu apa artinya itu? Aliansi, kekuatan, sebuah gerbang menuju lingkaran yang lebih tinggi. Sementara Nadia, apa yang bisa dia tawarkan selain nasi goreng setiap pagi?" Kata-kata itu, meski kejam, terdengar begitu logis di telinga Bagas yang sudah teracuni oleh ambisi. Ia membayangkan dirinya bersanding dengan Fania, menghadiri acara-acara penting, menjadi bagian dari keluarga terpandang. Citra itu begitu gemerlap, begitu memabukkan. "Ibu tidak memintamu melakukan ini untuk ibu," lanjut Ibu Ratih, mengubah taktiknya menjadi lebih lembut, lebih manipulatif. "Ibu hanya ingin yang terbaik untuk masa depanmu. Nak, Ibu tidak mau melihat semua kerja kerasmu sia-sia hanya karena kamu terikat pada wanita yang tidak bisa mengimbangi langkahmu." Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya terdengar detak jam kuno di dinding, menghitung mundur sisa-sisa kesetiaan Bagas. "Jadi, apa yang ibu ingin aku lakukan?" tanya Bagas akhirnya, suaranya pelan, nyaris berbisik. Pertanyaan itu sendiri adalah sebuah penyerahan diri. Ibu Ratih tersenyum tipis. Senyum kemenangan. "Lakukan apa yang harus dilakukan seorang pria ambisius. Lepaskan bebanmu." Ia berhenti sejenak, membiarkan makna kalimatnya meresap. "Ceraikan dia. Ini bukan lagi soal perasaan, Bagas. Ini adalah keputusan bisnis untuk kariermu." Ultimatum itu terucap. Sebuah pilihan yang jelas dihidangkan di hadapannya. Nadia atau masa depan gemilang yang ia dambakan. Saat Bagas meninggalkan rumah megah itu, jiwanya terasa terbelah. Namun, bayangan kemewahan, pengakuan, dan kekuasaan bersinar jauh lebih terang daripada kenangan akan cinta yang sederhana. Racun itu telah bekerja dengan sempurna. Ibu Ratih tidak membuang waktu. Ia adalah seorang ahli strategi yang ulung dalam permainan sosial. 3 hari setelah ultimatumnya, ia, secara kebetulan, mengatur sebuah makan siang di klub golf eksklusif, tempat para elit berkumpul. Ia mengundang Bagas dengan alasan menemaninya bertemu teman lama,
yang ternyata adalah Pak Hartono dan putrinya, Fania. Nadia tidak tahu apa-apa. Bagas hanya berkata ia ada jamuan makan siang penting dengan direksi. Di meja makan yang menghadap padang golf hijau yang terhampar luas, Bagas merasa berada di dunianya. Percakapan mengalir deras tentang tren pasar properti di Eropa, investasi di bursa saham, dan rencana liburan ke Swiss. Fania, dengan gaun musim panas yang anggun dan wawasan globalnya, tampil memukau. Ia berbicara tentang pengalamannya magang di sebuah firma arsitektur di London dan membagikan pandangannya yang cerdas. "Bagas, kamu harus coba bermain golf dengan kami kapan-kapan," ujar Pak Hartono ramah. "Semua kesepakatan besar terjadi di sini, bukan di ruang rapat. Fania bisa mengajarimu. Dia pemain yang cukup andal," timpal Ibu Ratih, melirik penuh arti pada Fania yang tersipu malu. Bagas merasa tersanjung, diterima, dan dihargai. Fania adalah cerminan dari semua yang ia inginkan. Cerdas, berkelas, dan yang terpenting, memiliki koneksi. Dibandingkan dengan Fania, citra Nadia di benaknya semakin memudar menjadi sosok yang membosankan dan ketinggalan zaman. Malam harinya, sebuah notifikasi muncul di ponsel Bagas. Pesan dari Fania. "Thanks for the lovely lunch, Bagas. It was nice talking to you. Maybe we can continue our chat about the marketing campaign you mentioned so metime." Bagas tersenyum menatap layar. Ia membalas pesan itu dengan antusias, dan percakapan mereka berlanjut hingga larut malam. Nadia, yang duduk di sofa di seberangnya, melihat semua itu. Ia melihat senyum suaminya yang bukan untuknya, tawa kecilnya yang ditujukan pada layar ponsel, dan caranya yang sigap menyembunyikan ponsel setiap kali Nadia mendekat. Nadia tidak bertanya. Ia hanya mengamati dalam diam. Hatinya sudah mati rasa untuk cemburu. Yang ia rasakan kini adalah dinginnya pengkhianatan yang semakin nyata. Ia melihat suaminya dengan sukarela masuk ke dalam jaring yang telah ditebar oleh ibunya. Bagas tidak lagi berkonflik. Ia telah membuat pilihan. Ia sedang dalam proses membenarkan tindakannya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk relasi dan karir. Padahal, Nadia tahu betul, ia sedang membangun jalan untuk meninggalkan istrinya. Setiap dering ponsel dan setiap senyum rahasia Bagas adalah paku yang ditancapkan pada peti mati pernikahan mereka. Dan Nadia hanya menunggu paku terakhir di palu. Paku terakhir itu datang pada suatu Sabtu sore. Bagas sedang mandi, meninggalkan laptopnya menyala di meja kerja di kamar mereka. Nadia sedang merapikan tempat tidur ketika sebuah notifikasi muncul di sudut layar laptop. Notifikasi dari sebuah toko perhiasan online ternama. "Pesanan Anda 58291A untuk sebuah kalung berlian inisial V telah dikirim ke alamat kantor Miss Fania Hartono. Terima kasih atas pembelian Anda." Nadia membeku. Udara di paru-parunya seolah tersedot habis. Kalung berlian, inisial V, dikirim langsung ke kantor Fania. Bukti itu begitu telak, begitu vulgar dalam pengkhianatannya. Semua kepingan teka-teki kini menyatu menjadi sebuah gambar yang menyakitkan. Ketika Bagas keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggangnya, ia mendapati Nadia berdiri kaku di depan laptop. Wajah istrinya pucat. Matanya menatap lurus ke arahnya dengan ekspresi yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Campuran luka, kekecewaan, dan ketenangan yang mengerikan. "Siapa Fania, Mas?" tanya Nadia, suaranya datar, tanpa emosi. Bagas mengikuti arah pandang Nadia ke layar laptop. Wajahnya langsung panik, lalu berubah menjadi merah karena marah. "Kamu lancang sekali membuka laptopku," bentaknya. Sebuah reaksi klasik dari orang yang bersalah dan tertangkap basah. "Aku tidak membukanya." Pemberitahuan itu muncul sendiri. Balas Nadia, suaranya tetap tenang. "Aku tanya sekali lagi, siapa Fania?" "Dia hanya teman, rekan bisnis." "Kamu ini kenapa sih? Posesif sekali." Bagas mencoba mengelak. Suaranya meninggi untuk menutupi kegugupannya. "Teman yang kamu belikan kalung berlian," desis Nadia. Ketenangannya mulai retak. "Teman yang membuatmu tersenyum pada ponselmu sampai larut malam?"
Teman yang membuatmu merasa aku tidak cukup baik untukmu. Terdiam. Bagas tahu ia tidak bisa lagi mengelak. Merasa terpojok. Ia memilih untuk menyerang. Amarah dan arogansi yang selama ini ia pendam meledak tak terkendali. "Iya, kenapa memangnya?" teriaknya. Wajahnya memerah padam. "Memang kenapa kalau aku dekat dengan Fania? Setidaknya dia selevel denganku. Dia mengerti duniaku. Tidak sepertimu yang bisanya cuma di dapur dan mengeluh. Dia bisa membantuku naik, sementara kamu hanya bisa menarikku ke bawah." Setiap kata adalah tamparan. Nadia mundur selangkah. Napasnya tercekat. Bagas, yang sudah dikuasai amarah, melanjutkan rentetan kata-kata kejamnya, menggemakan semua yang telah dikatakan ibunya. "Ibuku benar selama ini. Aku buta telah menikahimu. Kamu itu beban dalam hidupku. Nadia, beban." Kata terakhir itu menggema di ruangan, menghancurkan sisa-sisa terakhir dari cinta dan rasa hormat di antara mereka. Keheningan yang menyusul terasa lebih memekakan daripada teriakan tadi. Wajah Nadia yang pucat kini tak menunjukkan ekspresi apapun. Matanya yang dulu selalu menatap Bagas dengan penuh cinta, kini kosong. Seolah ia sedang menatap orang asing. Pernikahan mereka tidak lagi sekarat. Malam itu, di kamar mereka sendiri, Bagas telah membunuhnya dengan tangannya sendiri. Beberapa hari setelah pertengkaran hebat itu, rumah terasa seperti kuburan. Mereka tidak berbicara. Mereka hanya bergerak seperti dua orang asing yang terpaksa berbagi ruang, menunggu sesuatu yang tak terhindarkan. Sesuatu itu datang pada suatu siang yang terik, diantar oleh seorang kurir bersepeda motor. Sebuah amplop coklat tebal dengan kop surat dari sebuah firma hukum ternama. Ditujukan untuk Nadia Safira. Tangan Nadia sedikit gemetar saat menerimanya. Ia sudah tahu isinya, namun melihatnya dalam bentuk fisik terasa seperti vonis mati. Ia masuk ke dalam kamar, duduk di tepi ranjang, dan membuka amplop itu dengan perlahan. Di dalamnya ada setumpuk kertas. Di halaman paling depan, tertulis dengan huruf kapital tebal, "Gugatan cerai." Nadia membaca alasannya. Ketidakcocokan yang tidak dapat didamaikan kembali. Sebuah frasa hukum yang dingin untuk menutupi kebenaran yang kejam. Suaminya telah memilih status dan kekayaan daripada dirinya. Meski hatinya sudah siap, air mata tetap jatuh membasahi kertas itu. Bukan air mata kesedihan karena kehilangan, melainkan air mata perpisahan untuk 5 tahun hidupnya yang kini terasa sia-sia. Namun, di tengah lukanya, ada satu hal yang perlu ia lakukan. Satu upaya terakhir, bukan untuk menyelamatkan pernikahan, tetapi untuk mendapatkan penutupan. Ia harus mendengar penolakan itu langsung dari mulut Bagas, di singgasana barunya. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Nadia pergi ke PT Adhyaksa Gemilang. Gedung pencakar langit yang berkilauan itu terasa begitu mengintimidasi. Ia masuk ke lobi yang megah. Hatinya menciut. Ia menyebutkan nama Bagas pada resepsionis, yang memandangnya dengan tatapan sedikit aneh, menilai penampilannya yang sederhana. Setelah menunggu beberapa saat, Bagas akhirnya muncul dari lift. Bukan dengan sambutan, melainkan dengan wajah kesal dan malu. Ia tidak mengajak Nadia ke ruangannya, melainkan menghampirinya di sudut lobi yang ramai. "Mau apa kamu kesini?" desisnya pelan. Takut ada yang mendengar. "Membuatku malu saja." "Aku sudah terima suratnya," kata Nadia lirih, mengabaikan penghinaannya. "Aku hanya ingin bertanya langsung padamu. Mas, apa ini benar-benar maumu?" Bagas menatapnya dengan dingin, tanpa sedikit pun keraguan. "Ini jalan yang terbaik untuk kita berdua, terutama untukku," katanya tegas. "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kalau ada apa-apa, hubungi saja pengacaraku." Setelah mengucapkan kalimat itu, ia berbalik tanpa menoleh lagi dan melangkah cepat menuju lift, kembali ke dunianya yang gemerlap, meninggalkan Nadia berdiri sendirian di lobi yang dingin dan impersonal. Itulah penutupnya, dingin, kejam, dan final. Saat Nadia melangkah keluar dari gedung itu, kembali ke panasnya jalanan Jakarta, tidak ada lagi harapan yang tersisa.
Yang ada hanyalah baja yang mulai melapisi hatinya yang hancur. Nadia kembali ke rumah kontrakan yang kini terasa asing. Selama 2 hari, ia mengemasi barang-barangnya. Bukan semua barang, hanya miliknya pribadi. Pakaiannya, beberapa buku, dan sebuah kotak kayu kecil berisi kenangan dari almarhum ayahnya. Ia membiarkan semua perabotan yang mereka beli bersama, piring-piring, bahkan foto pernikahan mereka yang masih terpajang di dinding. Ia tidak menginginkan apapun dari kehidupan ini lagi. Pada hari ketiga, ia duduk di meja makan tempat mereka biasa sarapan bersama. Di hadapannya, tergeletak berkas gugatan cerai dan sebuah pulpen. Ia menarik napas dalam-dalam. Heningnya rumah menjadi saksi. Ia memikirkan kembali awal mula pertemuannya dengan Bagas. Tawa mereka, mimpi mereka, janji mereka. Semua terasa seperti film dari kehidupan orang lain. Kemudian, ia memikirkan hinaan mertuanya, perubahan sikap Bagas, teriakan di kamar mereka, dan tatapan dingin suaminya di lobi kantor. Tangannya tidak lagi gemetar. Dengan gerakan yang mantap dan pasti, ia membuka halaman yang membutuhkan tanda tangannya. Di kolom tergugat, ia membubuhkan namanya, Nadia Safira. Goresan pulpen itu terasa tegas di atas kertas. Bukan tanda tangan kekalahan, melainkan deklarasi kebebasan. Setiap huruf adalah simbol pemutus rantai yang selama ini mengikatnya pada rasa sakit dan penghinaan. Kau yang memilih jalan ini, Bagas, bisiknya dalam hati, matanya menatap kosong ke dinding. Kau yang memilih untuk menukar kesetiaan dengan gengsi. Jangan pernah salahkan aku atas konsekuensi yang akan kau hadapi nanti. Ia menandatangani setiap lembar yang diperlukan. Ia tidak menuntut apapun. Tidak ada gonogini, tidak ada tunjangan. Ia hanya ingin pergi. Setelah selesai, ia meletakkan pulpen itu, menumpuk berkas dengan rapi, dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. Kunci rumah ia letakkan di atasnya. Ia menatap sekeliling untuk terakhir kalinya, lalu berjalan keluar pintu tanpa menoleh ke belakang. Sementara itu, di sebuah restoran mewah, Bagas dan Ibu Ratih sedang merayakan. Pengacara Bagas baru saja menelepon. Berita bagus, Gas, istrimu sudah menandatangani semuanya. Dia tidak menuntut sepeser pun. Dia hanya ingin prosesnya cepat selesai, kata pengacara itu dari seberang telepon. Wajah Bagas berseri-seri. Ia menatap ibunya dengan penuh kemenangan. Sudah selesai, Bu. Dia pergi begitu saja. Ibu Ratih mengangkat gelas wine-nya tinggi-tinggi. Tentu saja. Apalagi yang bisa dia lakukan? Katanya dengan tawa puas. Lihat, kan? Ibu bilang juga apa? Dia akhirnya sadar diri. Sekarang, anakku, pintu menuju kesuksesan yang sesungguhnya terbuka lebar untukmu. Mari kita bersulang untuk kebebasanmu dan untuk masa depan keluarga kita yang cemerlang. Mereka mendentingkan gelas, merayakan kemenangan mereka. Mereka tidak tahu bahwa tanda tangan Nadia di atas kertas itu bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan awal dari kehancuran mereka. Mereka baru saja dengan sukarela melepaskan satu-satunya orang yang memegang kunci dari semua yang mereka banggakan. Dan sang pemilik kunci kini siap untuk mengambil kembali segalanya. Saat Nadia melangkah keluar dari gerbang rumah kontrakan untuk terakhir kalinya, ia tidak berjalan menuju terminal bus atau memesan taksi ke stasiun kereta. Ia berjalan dengan tenang ke ujung jalan, di mana sebuah sedan Mercedes Maybach hitam legam dengan kaca gelap telah menunggunya. Seorang pria bersetelan rapi dengan sigap keluar dari kursi pengemudi dan membukakan pintu belakang untuknya. Selamat siang, Ibu Nadia. Sapanya dengan hormat. Semua sudah disiapkan sesuai instruksi Anda. Terima kasih, Reza. Jawab Nadia pelan. Suaranya kini memiliki nada otoritas yang tidak pernah ada sebelumnya. Pintu mobil menutup dengan suara yang nyaris tak terdengar, mengisolasinya dari dunia yang baru saja ia tinggalkan. Mobil melaju mulus, bukan menuju sebuah desa kecil yang terlupakan, melainkan ke jantung distrik bisnis Jakarta, berhenti di depan lobi privat sebuah gedung apartemen paling prestisius di ibu kota. Lift pribadi membawanya langsung ke lantai teratas. Sebuah penthouse yang luas dengan jendela setinggi dinding,
menyajikan pemandangan 360 derajat Cakrawala Jakarta. Interiornya minimalis, didominasi warna putih, abu-abu, dan aksen kayu ek. Perabotannya merupakan karya desainer ternama. Ini bukan sekadar tempat tinggal, ini adalah pusat komando. Reza, asisten pribadinya yang telah setia mengelola asetnya secara rahasia selama bertahun-tahun, menyusul di belakangnya dengan sebuah tablet. "Ibu, ini laporan mingguan dari Safira Group. Kinerja portofolio properti kita naik 2,8% kuartal ini. Akuisisi lahan di Bali sudah dalam tahap finalisasi. Dan sesuai permintaan Ibu, audit internal untuk semua anak perusahaan, termasuk PT Adhiaksa Gemilang, telah dimulai secara diam-diam sejak 3 minggu lalu." "Bagus," kata Nadia. Ia berjalan menuju kamar utamanya yang lebih besar dari seluruh luas rumah kontrakannya dulu. Di atas ranjang, sudah disiapkan beberapa setel pakaian. Bukan daster atau gamis sederhana, melainkan powersuit dari desainer ternama, blus sutra, dan sepatu hak tinggi dari Christian Louboutin. Ia masuk ke kamar mandi marmer yang luas, membiarkan air hangat dari rain shower membasuh sisa-sisa kepedihan dan kelemahannya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wajahnya masih sama, namun matanya berbeda. Api kesedihan telah padam, digantikan oleh bara api perhitungan yang dingin. Wanita yang dulu hidup untuk menyenangkan suaminya kini telah mati. Yang lahir kembali adalah Nadia Safira, pewaris dan pemimpin Safira Group, sebuah perusahaan induk dengan tentakel bisnis di berbagai sektor. Ia mengenakan setelan berwarna biru tua yang pas di badan, menata rambutnya dengan sanggul modern yang elegan, dan memoles riasan tipis yang menonjolkan ketegasan tulang pipinya. Saat ia menatap cermin sekali lagi, yang balas menatapnya adalah seorang CEO, seorang ratu yang siap mengambil kembali kerajaannya. "Reza," panggilnya melalui intercom. "Siapkan panggilan untuk rapat umum pemegang saham luar biasa di Adhiaksa Gemilang. Lakukan besok lusa. Agendanya, evaluasi kinerja dan restrukturisasi pimpinan." "Baik, Ibu." Nadia berjalan ke jendela besar, menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjulang. Di salah satu gedung itu, mantan suaminya sedang menikmati puncak kesuksesannya yang palsu. Waktu bermain sudah selesai, Bagas, pikirnya, matanya menyipit. Sekarang, saatnya bersih-bersih. Keesokan paginya, suasana di kantor PT Adhiaksa Gemilang terasa tegang. Sebuah email dengan penanda, prioritas tertinggi, mendarat di kotak masuk seluruh jajaran direksi, dewan komisaris, dan manajer. Pengirimnya adalah sekretaris dewan direksi, namun perintahnya jelas datang dari atas, dari pemilik saham mayoritas yang misterius, Safira Group. Pemberitahuan rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB. Email itu singkat, padat, dan tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Rapat wajib diadakan besok pukul 10 pagi di ruang rapat utama. Agenda yang tertulis, evaluasi kinerja menyeluruh dan restrukturisasi jajaran pimpinan, membuat jantung para petinggi berdebar kencang. Bagas membaca email itu di ruang kerjanya yang baru. Awalnya, ia merasa sedikit gugup, namun arogansinya dengan cepat mengambil alih. Restrukturisasi? Ini pasti untuk menyingkirkan orang-orang lama yang tidak produktif, pikirnya sombong. Justru ini kesempatanku untuk lebih bersinar. Aku kan manajer baru dengan kinerja cemerlang. Ia bahkan sempat membual pada salah seorang rekannya di pantry. Sepertinya pemilik baru ingin ada darah segar. Siap-siap saja. Mungkin setelah ini ada promosi lagi untuk kita-kita yang berprestasi. Namun, di level direksi, kepanikan mulai terasa. Pak Wirawan, CEO yang sudah menjabat selama 5 tahun, berusaha keras menghubungi perwakilan Safira Group yang biasa ia temui, namun semua panggilannya tidak diangkat. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Safira Group dikenal sebagai investor yang agresif. Mereka bisa saja mengganti seluruh jajaran direksi dalam sekejap. Rumor beredar dengan cepat. Ada yang bilang Safira Group akan menjual perusahaan. Ada yang berbisik bahwa akan ada pemecatan massal. Ketidakpastian menciptakan atmosfer kerja yang penuh kecemasan. Malam itu, Bagas menelepon ibunya,
menceritakan tentang rapat besar tersebut. Ibu Ratih, dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, justru menertawakannya. Itu pertanda bagus. Nak, artinya pemilik modal benar-benar peduli dengan perusahaan. Katanya, kamu siapkan saja presentasi yang bagus tentang pencapaianmu. Tunjukkan pada mereka bahwa kamu adalah aset berharga. Siapa tahu, setelah rapat ini kamu bisa langsung naik jadi direktur. Ibu sudah bilang, kan? Setelah kamu lepas dari perempuan itu, jalanmu akan mulus. Bagas menutup telepon dengan perasaan semakin yakin pada dirinya sendiri. Ia menghabiskan malam itu bukan untuk mempersiapkan data kinerja yang akurat, melainkan menyusun poin-poin tentang visi dan misinya, penuh dengan jargon korporat yang kosong. Ia begitu mabuk oleh kesuksesannya sehingga tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju panggung eksekusinya sendiri. Pukul 10 pagi kurang 5 menit. Ruang rapat utama di lantai 25 sudah terisi penuh. Udara terasa berat oleh ketegangan. Para direktur duduk dengan wajah kaku di sekitar meja mahoni panjang yang berkilauan. Para manajer, termasuk Bagas, duduk di barisan kursi kedua, di belakang para direktur. Semua mengenakan setelan terbaik mereka, mencoba terlihat tenang meski hati mereka bergemuruh. Pak Wirawan, sang CEO, duduk di salah satu ujung meja, tampak beberapa tahun lebih tua dari usianya. Ia sesekali melirik ke kursi utama di ujung lain yang masih kosong, kursi yang disediakan untuk pimpinan rapat dari Safira Group. Tepat pukul 10, pintu ruang rapat yang tinggi dan berat itu terbuka. Reza masuk terlebih dahulu. Beberapa direktur yang pernah berurusan dengannya mengangguk kaku, mengira dialah perwakilan utamanya. Namun, Reza tidak duduk. Ia berdiri dengan hormat di samping pintu. Kemudian, terdengar suara ketukan sepatu hak tinggi di lantai marmer. Suara yang ritmis, tenang, dan penuh percaya diri. Semua mata tertuju ke pintu. Nadia melangkah masuk. Ia mengenakan setelan biru tua yang memancarkan aura kekuasaan. Wajahnya tenang, tatapannya lurus ke depan, seolah tidak mengenali satupun wajah di ruangan itu. Ia berjalan dengan keanggunan seorang ratu, melewati barisan direksi yang menatapnya dengan kebingungan dan keterkejutan. Dunia Bagas seakan berhenti berputar. Jantungnya terasa seperti jatuh ke perut. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia pasti salah lihat. Ini pasti mimpi buruk. Wanita yang berjalan menuju kursi pimpinan. Wanita yang memancarkan aura kekuasaan yang begitu kuat. Tidak mungkin Nadia. Tidak mungkin istri sederhananya yang ia ceraikan, yang ia sebut sebagai beban. Tapi itu memang Nadia. Ia sampai di ujung meja dan duduk dengan tenang di kursi utama. Keheningan di ruangan itu begitu pekat hingga suara tarikan napas pun bisa terdengar. Reza melangkah maju. Hadirin sekalian, mohon perhatiannya, katanya dengan suara yang jelas dan tegas. Perkenalkan, pemilik saham mayoritas PT Adhyaksa Gemilang sekaligus pimpinan dari Safira Group, Ibu Nadia Safira. Guncangan dahsyat melanda seisi ruangan. Rahang para direktur ternganga. Mereka saling pandang tak percaya. Namun, tidak ada yang lebih hancur daripada Bagas. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Pandangannya kosong. Otaknya gagal memproses realitas yang baru saja menghantamnya seperti tsunami. Wanita yang ia hina. Wanita yang ia buang demi karir. Ternyata adalah pemilik dari karir itu sendiri. Tahta yang ia banggakan, ternyata adalah milik wanita yang telah ia campakan. Nadia mengangkat wajahnya, menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan untuk pertama kalinya. Matanya bertemu dengan mata Bagas selama sepersekian detik. Tidak ada kebencian di sana. Tidak ada kemarahan. Hanya ada kekosongan yang dingin. Tatapan seseorang yang melihat objek yang tidak lagi berarti. Kemudian, ia menekan tombol mikrofon di hadapannya. Selamat pagi, suaranya memenuhi ruangan, terdengar jernih dan stabil. Mari kita mulai rapat ini. Rapat dimulai dengan efisiensi yang mengerikan. Nadia, dengan bantuan Reza yang mengoperasikan proyektor, membedah kinerja perusahaan dalam setahun terakhir. Ia berbicara dengan fasih, menguasai setiap detail data, dari arus kas, tingkat hunian properti, hingga biaya operasional.
Para direktur yang mencoba menyajikan laporan yang dipermanis, langsung dipatahkan oleh data tandingan yang lebih akurat dari hasil audit internal Nadia. Ia seperti seorang ahli bedah yang dengan tenang memisahkan otot dari tulang, menyingkap setiap kelemahan dan inefisiensi dalam perusahaan. Suasana di ruangan itu berubah dari tegang menjadi gentar. Mereka sadar, mereka sedang berhadapan dengan pemimpin yang jauh lebih cerdas dan lebih siap dari yang pernah mereka bayangkan. Akhirnya, tiba saatnya pada evaluasi divisi pemasaran. Nama Bagas Wicaksono terpampang di layar, di bawah judul, Analisis Kinerja Manajer Baru. Bagas merasa seluruh darah di tubuhnya membeku. Sejak diangkatnya manajer baru 3 bulan lalu, Nadia memulai, suaranya tetap datar dan profesional. Divisi pemasaran menunjukkan beberapa anomali yang mengkhawatirkan. Grafik demi grafik muncul di layar. Pertama, peningkatan biaya promosi dan acara sebesar 35%, namun tidak diimbangi dengan peningkatan penjualan yang signifikan. Faktanya, pertumbuhan penjualan kita melambat 1,2% dibandingkan kuartal sebelumnya. Kedua, data kepuasan pelanggan menunjukkan penurunan. Kita kehilangan 3 klien korporat loyal dalam 2 bulan terakhir. Catatan menunjukkan adanya perubahan pendekatan yang lebih agresif dan kurang personal. Ketiga, alokasi anggaran lebih banyak dihabiskan untuk event-event seremonial yang mahal daripada strategi digital yang terukur. Nadia berhenti sejenak, membiarkan data yang telanjang itu berbicara sendiri. Kemudian, ia menatap lurus ke arah mantan suaminya, memanggilnya dengan jabatan formal untuk pertama kalinya. Pak Bagas Wicaksono, sebagai penanggung jawab divisi, bisakah Anda memberikan penjelasan atas data-data ini? Semua mata kini tertuju pada Bagas. Ia mencoba berdiri, namun kakinya terasa seperti jeli. Ia membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Otaknya kosong. Semua bualan tentang visi dan misi yang ia siapkan semalam lenyap tak berbekas. Saya, kondisi pasar sedang sulit, Bu. Akhirnya ia berhasil mengeluarkan suara, terdengar lemah dan gemetar. Kondisi pasar. Nadia mengangkat alisnya sedikit. Reza langsung menampilkan data baru. Data menunjukkan 2 kompetitor utama kita justru mengalami pertumbuhan 3% dan 4,5% di kuartal yang sama, dengan anggaran promosi yang lebih efisien. Jadi, ini bukan masalah pasar, Pak Bagas. Ini masalah strategi. Skakmat, Bagas terdiam, dipermalukan di depan seluruh jajaran pimpinan. Ia tidak bisa membantah. Ia tidak punya apa-apa. Nadia menoleh pada dewan direksi. Berdasarkan data kinerja yang sangat tidak memuaskan dan kurangnya visi strategis yang terbukti, saya, atas nama Safira Group, merekomendasikan agar posisi manajer pemasaran dievaluasi ulang. Untuk sementara, Pak Bagas akan kami kembalikan ke posisi staf biasa untuk menjalani pembinaan lebih lanjut. Sebuah bisikan kaget terdengar di seluruh ruangan. Demosi, sebuah penghinaan yang luar biasa bagi seseorang yang baru saja merayakan promosinya. Bagi Bagas, rasanya lebih buruk daripada dipecat. Itu adalah cara Nadia untuk mengatakan, "Kau tidak pantas berada di sini." Bagas baru saja akan terduduk lemas di kursinya. Kepalanya pusing karena malu dan syok. Ia pikir mimpi buruknya sudah mencapai puncak. Ia salah. Namun, suara Nadia kembali terdengar, memotong keheningan. Sebelum kita melanjutkan ke agenda berikutnya, ada satu hal lagi yang perlu kita bahas. Hal ini menyangkut pilar utama perusahaan kita, etika dan integritas. Jantung Bagas yang sudah berhenti berdetak, kini seakan mencelos jatuh ke dasar perutnya. Ia tahu apa yang akan terjadi. Reza bergerak lagi. Kali ini membagikan sebuah map tipis berwarna merah kepada setiap anggota dewan direksi. "Silakan dibuka," perintah Nadia. Di dalam map itu, terdapat salinan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Salinan tagihan dari toko perhiasan online untuk kalung berlian inisial V. Rekaman GPS dari mobil dinas yang menunjukkan perjalanan berulang kali ke alamat apartemen Fania di luar jam kerja. Dan yang paling fatal, cetakan email antara Bagas dan Pak Hartono, di mana Bagas menawarkan diskon khusus untuk pembelian unit properti tanpa melalui prosedur persetujuan resmi dari Dewan Direksi,
Sebuah tindakan yang jelas merupakan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. PT Adhiaksa Gemilang memiliki kebijakan no toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan penggunaan aset perusahaan untuk keuntungan atau kepentingan pribadi, kata Nadia, suaranya dingin seperti es. Tindakan yang dilakukan oleh saudara Bagas tidak hanya berpotensi merugikan perusahaan secara finansial, tetapi juga telah secara langsung merusak citra dan integritas yang kita bangun selama bertahun-tahun. Ia mengalihkan pandangannya dari map di tangannya ke wajah Bagas yang kini pucat pasi, dipenuhi keringat putus asa. Oleh karena itu, lanjut Nadia dengan nada final. Saya menarik kembali rekomendasi saya sebelumnya. Ia menatap lurus ke mata mantan suaminya, memberikan vonisnya tanpa berkedip. Dewan Direksi, saya mengusulkan pemecatan tidak hormat untuk saudara Bagas Wicaksono, efektif pada saat ini juga. Tidak ada yang berani membantah. Bukti yang disajikan begitu kuat. Menentang keputusan pemilik saham mayoritas dalam situasi seperti ini sama saja dengan bunuh diri karir. Pak Wirawan, sang CEO, dengan cepat mengambil alih untuk menyelamatkan posisinya. Dewan setuju dengan usulan dari Safira Group, katanya dengan suara tegas. Ia kemudian menatap Bagas dengan dingin. Bagas, Anda diminta untuk menyerahkan kartu akses dan semua aset perusahaan. Tim keamanan akan mengantar Anda untuk mengambil barang-barang pribadi Anda dari ruangan Anda. Setelah itu, Anda harus segera meninggalkan area gedung. Semuanya terjadi begitu cepat. Dua petugas keamanan berbadan tegap masuk ruangan dan berdiri di belakang kursi Bagas. Dunianya runtuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Jabatannya, gajinya, mobilnya, harga dirinya, semuanya direnggut dalam sekejap. Saat ia digiring keluar, ia menatap Nadia untuk terakhir kalinya. Di mata wanita itu, ia tidak melihat balas dendam. Ia hanya melihat keadilan yang dingin. Ia telah menabur angin, dan kini ia menuai badai yang paling dahsyat. Pintu ruang rapat tertutup di belakangnya, mengakhiri karirnya dan semua mimpinya dalam kehinaan yang absolut. Momen ketika Bagas digiring keluar dari ruang rapat oleh dua petugas keamanan adalah awal dari kejatuhan yang meluncur bebas tanpa rem. Ia berjalan melewati deretan kubikel. Tatapan mata mantan rekan kerjanya terasa seperti ribuan jarum. Ada yang menatap dengan kasihan, ada yang dengan cemoohan, dan yang paling banyak, dengan rasa lega karena bukan mereka yang menjadi korban. Ia mengambil barang-barang pribadinya dari laci, sebuah mug, bingkai foto kecilnya dengan sang ibu, dan beberapa dokumen, memasukkannya ke dalam sebuah boks kardus bekas. Sebuah potret kehinaan yang sempurna. Di lobi, kunci mobil dinasnya diminta. Ia menyerahkannya dengan tangan gemetar. Kemewahan pertamanya, simbol statusnya, kini telah sirna. Ia berdiri di tepi jalan yang ramai, dengan setelan jas mahal dan sebuah boks kardus di tangan, harus memesan ojek online untuk pulang. Sebuah ironi yang begitu pahit. Tujuan pertamanya bukan rumah, melainkan mencoba menghubungi Fania. Ia butuh simpati, butuh sandaran. Panggilannya diangkat setelah dering ketiga. Halo, Van. Jangan hubungi aku lagi, Bagas. Suara Fania di seberang terdengar dingin dan tajam, tanpa basa-basi. Ayahku marah besar. Reputasi keluargaku bisa hancur karena skandal ini. Kita selesai. Klik. Panggilan diputus. Sekutu yang ia kira akan mengangkatnya ke surga, justru menjadi yang pertama mendorongnya ke jurang. Bagas terduduk lemas di bangku halte. Boks kardusnya tergeletak di kakinya. Semuanya hilang dalam sekejap. Ketika ia tiba di rumah ibunya, ia menceritakan semuanya. Reaksi pertama Ibu Ratih bukanlah penyesalan, melainkan kemarahan yang meluap-luap. Dasar perempuan tidak tahu diri. Ular berbisa. Beraninya dia melakukan ini pada anakku. Setelah semua yang kita berikan padanya. Ibu Ratih belum sadar. Ia pikir ini hanya soal sakit hati seorang mantan istri. Ia tidak mengerti bahwa ini adalah perhitungan bisnis yang dingin dari seorang penguasa. Badai yang sesungguhnya baru datang seminggu kemudian. Surat tagihan mulai berdatangan. Tagihan kartu kredit yang membengkak karena gaya hidup mewah Bagas.
Panggilan dari bank menanyakan cicilan pinjaman pribadi yang mulai macet. Dan yang terburuk, surat denda dari pengembang apartemen mewah yang telah ia pesan. Karena pemecatannya, bank menolak pengajuan kreditnya, dan uang muka puluhan juta yang telah ia bayarkan hangus, ditambah denda pembatalan yang jumlahnya fantastis. Bagas tidak punya apa-apa. Seluruh beban utang itu kini jatuh ke pundak Ibu Ratih. Badai finansial yang diciptakan oleh keserakahan mereka kini siap menghancurkan istana kebanggaan sang ibu hingga ke fondasinya. Berita pemecatan Bagas menyebar lebih cepat dari api di musim kemarau di kalangan sosialita teman-teman Ibu Ratih. Dalam sekejap, statusnya berubah dari ibu seorang manajer muda yang sukses menjadi ibu dari seorang pecundang yang dipecat secara tidak hormat. Di acara arisan bulanannya, wanita-wanita yang dulu selalu memujinya kini berbisik-bisik di belakangnya. Undangan ke acara-acara bergengsi berhenti datang. Teleponnya yang dulu tak henti berdering, kini sunyi senyap. Ia menjadi paria, dikucilkan dari dunia yang begitu ia puja. Di rumah, teror dari para penagih utang menjadi musik latar sehari-hari. Telepon berdering tanpa henti. Beberapa kali, pria berbadan tegap datang mengetuk pintu dengan keras, menanyakan kapan utang akan dilunasi. Untuk menutupi utang-utang Bagas yang menggunung, Ibu Ratih terpaksa menjual hartanya satu persatu. Dimulai dari koleksi perhiasan berliannya, lalu lukisan-lukisan mahal, dan akhirnya mobil sedan perak kebanggaannya. Namun, itu semua belum cukup. Pukulan terakhir adalah ketika ia terpaksa memasang plang, dijual, di depan rumah megahnya. Stres, malu, dan tekanan finansial menggerogoti kesehatannya. Wanita yang dulu selalu tampil sempurna dengan kebaya dan sanggul tinggi, kini terlihat kuyu dan jauh lebih tua. Rambutnya tak lagi tertata, wajahnya pucat, dan sorot matanya yang dulu tajam kini meredup. Beberapa bulan kemudian, rumah itu terjual dengan harga di bawah pasar karena ia butuh uang cepat. Setelah melunasi semua utang, uang yang tersisa hanya cukup untuk menyewa sebuah rumah kontrakan kecil dengan 2 kamar di sebuah gang padat. Pemandangan yang sangat ia hina seumur hidupnya. Suatu sore yang panas, di ruang tamu kontrakan yang sempit dan pengap, Ibu Ratih duduk di sebuah kursi plastik, menatap Bagas yang termenung kosong. Tidak ada lagi sofa empuk, tidak ada lagi AC yang sejuk. Hanya ada suara bising dari jalanan dan bau selokan yang samar-samar tercium. Tiba-tiba, bahunya bergetar. Ia mulai terisak. Tangis yang ditahannya selama berbulan-bulan akhirnya pecah. "Maafkan ibu, Gas, maafkan ibu," isaknya. Suaranya parau. "Ini semua salah ibu. Ambisi ibu, kesombongan ibu, telah menghancurkan hidupmu. Seharusnya ibu tidak pernah memintamu meninggalkan Nadia. Seharusnya ibu bersyukur punya menantu sebaik dia." Untuk pertama kalinya, Ibu Ratih mengakui kesalahannya. Penyesalan itu datang, namun sudah terlambat. Ia dan putranya kini harus hidup dalam realitas yang mereka ciptakan sendiri. Sebuah penjara kemiskinan dan kehinaan yang dibangun dari puing-puing kesombongan mereka. 6 bulan berlalu. Bagi Bagas, itu adalah 6 bulan di neraka. Namanya sudah masuk daftar hitam di kalangan perusahaan-perusahaan besar. Setiap kali ia melamar pekerjaan, ia selalu ditolak. Reputasinya sebagai orang yang dipecat karena masalah integritas telah mendahuluinya. Ia berakhir dengan melakukan pekerjaan serabutan dengan upah seadanya, cukup untuk makan sehari-hari. Ia melihat berita tentang PT Adhiaksa gemilang di internet. Di bawah kepemimpinan Nadia, perusahaan itu justru melesat. Harga sahamnya naik, dan mereka baru saja meluncurkan beberapa proyek properti ramah lingkungan yang menuai pujian. Nadia, mantan istrinya, kini adalah seorang tokoh bisnis yang disegani. Dalam keputusasaannya, sebuah pikiran gila dan delusif muncul di benaknya. Ia harus menemui Nadia. Ia harus memohon ampun. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Nadia pasti masih mencintainya, bahwa semua ini hanyalah pelajaran. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia naik angkutan umum ke kawasan Sudirman, menuju gedung Safira Group yang menjulang gagah. Ia menunggu berjam-jam di seberang lobi, dengan penampilan kucel dan putus asa, sampai akhirnya ia melihat iring-iringan mobil Nadia hendak keluar dari gedung. Ia berlari nekat,
menerobos keamanan yang lengah, dan menghadang jalan mobil Maybach itu. Nadia, yang duduk di kursi belakang, melihat sosok familiar itu dan meminta sopirnya berhenti. Reza dengan sigap hendak turun, namun Nadia menahannya. "Biar aku sendiri," katanya tenang. Ia turun dari mobil. Bagas menatapnya. Terpana. Nadia terlihat begitu berbeda. Anggun, berwibawa, dan memancarkan aura ketenangan yang tak terjangkau. Tanpa pikir panjang, Bagas menjatuhkan dirinya, berlutut di atas aspal yang panas di hadapan Nadia. Air mata mengalir deras di wajahnya. "Nadia, aku mohon, maafkan aku." Ratapnya, suaranya serak. "Aku salah, aku bodoh, aku dibutakan oleh ambisi, oleh ibuku. Aku menyesal. Nat, sungguh, aku masih mencintaimu. Beri aku satu kesempatan lagi. Kumohon, aku akan melakukan apa saja." Nadia menatap pria yang bersimpuh di kakinya itu. Tidak ada kemarahan di hatinya. Tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah rasa kasihan dan sebuah jarak yang tak mungkin lagi terjembatani. "Berdirilah, Bagas," katanya. Suaranya lembut namun tegas. "Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh." Bagas tetap berlutut, terus memohon. Nadia menghela napas. "Aku sudah memaafkanmu. Bukan untukmu, tapi untuk ketenanganku sendiri. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan, dan bukan berarti kembali." Ia menatap lurus ke mata Bagas yang penuh harap. "Cinta itu seperti cermin. Bagas, sekali kau hancurkan, kau mungkin bisa merekatkannya kembali, tapi bayangannya tidak akan pernah sempurna. Kau telah menghancurkannya berkeping-keping. Pintu itu sudah tertutup selamanya. Belajarlah dari kesalahanmu. Hiduplah dengan konsekuensinya. Itu satu-satunya cara untukmu bisa benar-benar menebusnya." Lanjut Nadia. "Selamat tinggal." Ia berbalik, masuk kembali ke dalam mobilnya tanpa menoleh lagi. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan Bagas yang masih bersimpuh di tengah jalan, meratapi sebuah kesempatan yang telah ia buang dan tak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Permohonannya datang terlalu lambat. Kehidupan Nadia terus berjalan maju. Kepuasan dari membalas perbuatan Bagas hanyalah sensasi sesaat. Kebahagiaan sejatinya ia temukan dalam proses membangun. Ia tidak hanya membersihkan PT Adhiaksa Gemilang dari praktik-praktik korup, tetapi juga menanamkan visi baru. Di sebuah rapat dewan direksi, setahun setelah ia mengambil alih, Nadia tidak lagi membahas pemecatan, melainkan sebuah proposal. "Saya mengusulkan agar 10% dari laba bersih perusahaan tahun ini kita alokasikan untuk program CSR baru," katanya, menampilkan gambar konsep di layar. "Kita akan membangun Wisma Safira, sebuah proyek perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan fasilitas dan lingkungan yang layak. Ini bukan hanya tentang memberi kembali, tapi tentang membangun komunitas dan reputasi jangka panjang." Para direksi, yang awalnya skeptis, kini menatapnya dengan kekaguman. Mereka melihat seorang pemimpin yang tidak hanya tajam dalam bisnis, tetapi juga memiliki hati nurani. Proyek itu disetujui dengan suara bulat. Di sela kesibukannya, Nadia sering menyendiri. Terkadang ia mengunjungi makam ayahnya, menceritakan semua pencapaiannya dalam diam. Ia merasa telah menjalankan amanah ayahnya, bukan hanya dengan menjaga harta, tetapi dengan menjadi pribadi yang kuat dan bermanfaat. Ia juga mulai membuka diri. Ia menjadi mentor bagi beberapa karyawan wanita muda yang berbakat di perusahaannya, mendorong mereka untuk berani bermimpi dan tidak membiarkan siapapun meremehkan mereka. Ia tidak ingin ada wanita lain yang mengalami apa yang pernah ia alami. Kepuasan yang ia rasakan kini jauh lebih dalam daripada sekadar melihat kehancuran musuhnya. Ia menemukan pemenuhan dalam menciptakan sesuatu yang positif, dalam memimpin dengan integritas, dan dalam menemukan kekuatannya sendiri. Ia tidak lagi didefinisikan oleh pernikahannya yang gagal atau oleh seorang pria. Ia adalah Nadia Safira, seorang pembangun, seorang pemimpin, seorang penyintas. Malam itu, ia berdiri di balkon penthouse-nya, menatap gemerlap lampu kota yang sama. Namun, perasaannya berbeda.
Bukan lagi dinginnya tekad untuk balas dendam, melainkan hangatnya rasa syukur dan kedamaian. Ia telah berhasil membangun kembali kerajaannya di atas puing-puing hatinya yang hancur, dan kerajaan itu kini berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. 2 tahun telah berlalu sejak hari yang mengubah segalanya. Di sebuah sudut kota yang ramai, seorang pria dengan seragam ojek online yang sedikit lusuh sedang menunggu penumpang. Wajahnya tampak lelah, lebih tua dari usianya. Itu adalah Bagas. Setiap hari ia berjuang di bawah terik matahari dan polusi Jakarta, mencari nafkah sekadarnya. Sebuah kehidupan yang jauh dari kemewahan yang pernah ia cicipi. Di sebuah kontrakan sempit, seorang wanita tua dengan rambut beruban sedang menjajakan kue-kue basah di teras rumahnya. Itu adalah Ibu Ratih. Kesombongannya telah luntur, digantikan oleh kerutan lelah dan tatapan mata yang pasrah. Mereka hidup dalam karma yang mereka ciptakan, sebuah pengingat abadi akan kesalahan mereka. Sementara itu, di sebuah ballroom hotel mewah, sebuah acara amal sedang berlangsung. Ini adalah malam peresmian tahap pertama proyek Wisma Safira. Sang penggagas acara, Nadia, tampak anggun dalam balutan gaun malam berwarna zamrud. Ia tersenyum ramah, menyapa para tamu, wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tulus. Saat ia sedang berbicara dengan beberapa donatur, seorang pria mendekatinya. Pria itu adalah Arya, arsitek utama proyek Wisma Safira. Pria yang cerdas, rendah hati, dan telah bekerja sama dengannya selama setahun terakhir. Selamat, Bu Nadia. Anda berhasil mewujudkan mimpi banyak orang malam ini, kata Arya tulus. Tatapannya penuh kekaguman, bukan pada kekayaan Nadia, tetapi pada visinya. Ini kerja keras tim kita semua, Pak Arya, balas Nadia sambil tersenyum. Terima kasih sudah merancangnya dengan begitu indah dan manusiawi. Saya hanya menerjemahkan hati nurani Anda ke dalam sebuah desain, jawab Arya. Mereka berbincang ringan, tertawa bersama. Tidak ada rayuan, tidak ada kepura-puraan. Hanya ada koneksi tulus antara dua orang yang bersemangat untuk menciptakan kebaikan. Reza, asisten setianya, melihat interaksi itu dari kejauhan dan tersenyum tipis. Bosnya pantas mendapatkan kebahagiaan. Saat acara berakhir, Arya menawarkan diri untuk mengantar Nadia mengambil minum. Saat mereka berjalan berdampingan, ada sebuah perasaan nyaman yang sudah lama tidak Nadia rasakan. Sebuah harapan baru. Nadia menatap keluar jendela ballroom, ke arah langit malam Jakarta. Ia telah melewati malam yang paling gelap, badai yang paling dahsyat, dan kini, di cakrawala hatinya, ia bisa melihat semburat cahaya fajar. Matahari akan terbit lagi untuknya, dan kali ini, ia akan menyambutnya sebagai wanita yang utuh, kuat, dan bebas. Kisahnya belum berakhir. Sebuah babak baru yang indah baru saja akan dimulai. Itulah akhir dari kisah Nadia. Sebuah pelajaran bahwa kesetiaan tak ternilai harganya dan kesombongan selalu berakhir dengan penyesalan. Roda kehidupan benar-benar berputar. Nah, menurut kalian, balas dendam yang dilakukan Nadia itu sudah setimpal atau sebenarnya terlalu kejam? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.